wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Kita lihat ada anak yang sedang bermain congklak dan juga ada anak yang sedang bermain gadget. Nah, bandingkan kebiasaan anak pada gambar. Berikan pendapatmu mengenai perubahan sosial budaya pada gambar tersebut, yang mana anak zaman dahulu permainannya masih tradisional dan bisa bareng-bareng tanpa ada temannya. Main congklak nggak bisa sendiri, nggak seru. Nah, sedangkan anak yang zaman sekarang lebih cenderung bermain gadget, bisa dilakukan dengan sendiri dan di mana saja, tapi terhubung dengan orang-orang melalui internet. Jadi rasa kebersamaannya agak sedikit mengurang. Lanjut, tujuan pembelajaran. Setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Yang ketiga, melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan upaya kritis dalam menghadapi perubahan sosial budaya pada era globalisasi secara benar. Yang terakhir, setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat pada era globalisasi secara benar. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada perubahan sosial budaya, globalisasi. Lanjut, ada faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor internal yaitu penemuan baru atau inovasi. Yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang ketiga, ada pemberontakan dan revolusi. Yang keempat, terjadinya konflik. Sedangkan faktor eksternal yaitu ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Lanjut, ada bencana alam dan juga peperangan. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ada kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, toleransi terhadap perilaku baru, sistem lapisan sosial terbuka, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, sikap menghargai hasil karya seseorang, penduduk yang heterogen. Selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap tradisional masyarakat, adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan, ada prasangka terhadap hal baru, ada hambatan yang bersifat ideologis, dan ada adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Selanjutnya yaitu perubahan proses sosial budaya. Ada akulturasi, proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri.
Yang kedua ada asimilasi, proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan milik bersama. Sedangkan yang ketiga ada difusi. Difusi adalah proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, dan ideologi dari individu ke individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Selanjutnya ada bentuk perubahan sosial budaya. Berdasarkan prosesnya ada perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, sedangkan berdasarkan waktunya ada perubahan lambat atau evolusi, ada perubahan cepat atau revolusi. Berdasarkan pengaruhnya ada perubahan kecil dan perubahan besar. Berdasarkan kemajuan dan kemundurannya ada perubahan atau progres dan juga ada perubahan atau regres. Selanjutnya perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Ada perubahan sosial direncanakan, plan atau plan change. Artinya perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial atau disebut agent of change. Yang selanjutnya ada perubahan sosial tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan waktunya. Ada perubahan sosial evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Ada perubahan revolusi atau perubahan sosial revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya ada perubahan revolusi adalah revolusi industri di Inggris pada abad 18. Selanjutnya ada perubahan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Ada perubahan regres, perubahan yang merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contohnya ada penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Sedangkan perubahan regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Contohnya yaitu peristiwa bencana alam dan peperangan. Selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Perubahan sosial kecil yaitu ada bidang pakaian atau fashion, karena ketika orang memakai fashion perubahannya tidaklah besar, cuma di lingkungan sekitarnya saja. Sedangkan perubahan sosial besar yaitu ada teknologi atau laptop, yang dulu orang berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan telepon ataupun masih surat menyurat, sedangkan di zaman sekarang bisa menggunakan internet yang menggunakan laptop. Lanjut, globalisasi. Apakah globalisasi itu? Globalisasi berasal dari istilah globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Globalisasi menjadi seluruh negara di dunia saling terkait mewujudkan tatanan kehidupan baru yang meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Yaitu ada perkembangan globalisasi. Seiring perkembangan zaman, proses globalisasi semakin cepat dan meluas, memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Ada pramodern, yaitu melalui perdagangan jalur sutra, jalur perdagangan internasional. Pada masa modern awal, melalui jalur penjelajahan samudra akibat revolusi industri. Sedangkan pada masa modern melalui jalur perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara. Selanjutnya bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ada bidang ekonomi, bidang komunikasi, bidang iptek, bidang budaya, bidang politik, dan bidang transportasi. Sedangkan di bidang ekonomi yaitu globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, peningkatan investasi asing, kerjasama di bidang ekonomi antar negara meningkat, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah, terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN dan Europe Free Trade Association atau EFTA, yaitu ada gambarnya yang mana
Semua negara saling keterhubungan dan saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan dari proses industri ekspor impor barang dari khas negaranya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada bidang komunikasi. Di bidang komunikasi, globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, munculnya gawai canggih disertai fasilitas internet, mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Berikan pendapatmu mengenai kaitan antara kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi saat ini dengan globalisasi. Selanjutnya di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Globalisasi di bidang iptek ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan, guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran. Contohnya bisa dilihat gambar di samping. Seorang guru menggunakan proyektor dan juga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di bidang iptek ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai kehidupan masyarakat, kehidupan sosial. Misalnya di bidang pendidikan, guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di bidang budaya, yaitu globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Remaja makin tertarik dengan budaya negara lain, terutama budaya populer seperti K-pop dan J-pop, mempermudah terjadinya akulturasi dan juga asimilasi dan difusi budaya. Selanjutnya yaitu bidang politik. Bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik? Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Intervensi asing meningkat. Campur tangan politik luar negeri mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Sedangkan di bidang transportasi, yaitu globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan perkembangan pesat sarana transportasi darat dan udara serta laut. Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Nah, bisa dilihat gambar di samping yaitu kereta api. Bisa lebih cepat dibanding dulu, mungkin naik sepeda ataupun naik sepeda motor. Selanjutnya yaitu di bidang dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Ada efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi makin cepat dan mudah, modernisasi, terjadinya pertukaran budaya, perekonomian negara meningkat, integrasi sosial, peningkatan kesejahteraan, budaya lokal dikenal dunia, dan ada peningkatan etos kerja masyarakat. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Jadi ada kesenjangan sosial, ada westernisasi atau bisa disebut juga kebarat-baratan, ada demoralisasi, ada kerusakan lingkungan, ada konsumerisme, ada kenakalan remaja, ada ketimpangan kebudayaan atau cultural lag, ada kriminalitas, ada keguncangan kebudayaan atau culture shock, terus juga ada individualisme. Selanjutnya ada upaya menanggapi globalisasi di bidang budaya. Selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli, mempromosikan budaya asli ke kancah internasional, menggunakan produk-produk lokal, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain, dan juga ada melestarikan budaya asli atau lokal. Selanjutnya ada upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khazanah budaya bangsa, menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, ada menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, ada
mendorong pengusaha lokal berkompetisi secara sehat. Ada mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Ada upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi, yaitu ada memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa, memperkenalkan kepada masyarakat luas dan fungsi teknologi informasi, dan yang terakhir memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu atau hoax. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek yaitu ada meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern, mengikuti perkembangan iptek, mengikuti kompetisi dalam kemajuan iptek, mengedepankan orientasi pada masa depan. Ada sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Ada menanamkan dan mengamalkan ajaran agama, memperkuat jati diri bangsa, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan semangat nasional.